Oke, baik. Nah, jadi bisa jadi ada beberapa asas yang sama di dalam acara perdata maupun acara pidana ya, Bapak Ibu. Nah, eh, sebelum masuk ke situ, Bapak Ibu, ya, saya ingin mereview sedikit atau overview pengertian asas, ya. Nah, menurut Bell Floyd, gitu ya, asas hukum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum, ya. Jadi pendapat Bell Floyd ini melihat kepada dia sebagai sesuatu norma yang mendasar dari hukum positif, ya. Bahkan di kelas diskusi tadi pagi ya di hukum acara perdata juga ada yang berpendapat apakah asas itu lebih tinggi daripada undang-undang atau harus diprioritaskan gitu ya. Karena asas itu kan sesuatu yang dasar dari norma-norma hukum atau norma-norma hukum yang ada di undang-undang. Ya. Nah, pendapat Van Scholten ya bicara asas hukum itu adalah kecenderungan yang disyaratkan oleh pandangan kesusilaan kita pada hukum dan merupakan sifat-sifat umum dengan segala keterbatasannya sebagai pembuat yang umum itu, tetapi yang tidak boleh tidak harus ada. Artinya ini adalah harus ada asas ini. Ya, dia merupakan sifat-sifat yang umum, ya, pedoman yang umum, ya, bersama dengan pengertian Bell Floyd. Ya, nah lalu selanjutnya pendapatnya Van Eekema Holmes, ya, asas hukum bukanlah norma hukum konkret, ya, tapi adalah dasar-dasar pikiran umum, ya, atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku. Ya, jadi hal-hal yang abstrak, yang dasar tapi general sifatnya, ya. Nah ini menurut Van Eekema Holmes, ya. Van der Velden juga hampir sama, ya. Sebagai asas itu sebagai tolak ukur ya untuk menilai situasi yang digunakan dalam pedoman berperilaku. Nah, Bapak Ibu kalau kita lihat pengertian atau pendapat-pendapat ini, ya, mereka juga semua eh, menganggap bahwa itu bukan sesuatu yang konkret, ya, bukan sesuatu yang konkret, tapi pikiran dasar sifatnya umum dan abstrak, ya, atau merupakan latar belakang peraturan konkret yang terdapat di dalam dan di belakang setiap sistem hukum, ya, yang kemudian menjelma atau diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan, ya, dan putusan hakim merupakan hukum positif, ya, sehingga dapat diketemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkret tersebut. Nah, jadi kalau bicara asas, dia sesuatu yang umum, sesuatu yang abstrak, gitu ya. Akan tetapi, ya, bisa jadi juga dapat diketemukan dari peraturan-peraturan yang konkret, kemudian ditarik asas-asas yang sifatnya umum, ya, atau ditarik benang merahnya kemudian menjadi asas yang sifatnya umum, ya. Tetapi biasanya asas hukum ini merupakan latar belakang dari terbentuknya suatu hukum yang konkret, ya, atau suatu hukum yang positif, ya. Dia menjadi dasar pemikiran, menjadi dasar atau apa namanya ya? Kalau ibaratnya kayak semacam grundnormnya, ya, bagi suatu peraturan perundang-undangan. Nah ini pengertian asas. Sebenarnya kalau asas itu kita lihat dari segi fungsi, ya, fungsi tata asas itu adalah apa namanya konsistensi, ya. Bagaimana konsistensi itu dapat terjamin dalam suatu sistem hukum, ya. Nah, kemudian bagaimana contoh misalkan gini, asas legalitas, ya. Kalau bicara asas legalitas, Bapak Ibu, ya, ini bicara tentang hampir semua juga kemudian ada, ya. Asas legalitas ini dalam hukum pidana, ya, sebenarnya juga menjamin tentang bahwa tiada suatu perbuatan yang bisa dipidana, bisa dihukum, ya, kalau misalkan dia ternyata belum ada aturannya. Kenapa? Ya ini jelas harus ada hukum tertulis dulu, baru bisa memberikan hukuman. Ya, jadi dia orang harus taat kepada asas ini. Kenapa? Ini demi ketertiban juga. Ya, kalau dulu kan orang kalau kita belajar pidana, ya, asas legalitas ini kan sebenarnya lahir dari kondisi salah satunya adalah ketika penguasa itu menafsirkan hukum, bukan menafsirkan hukum, tapi ketika penguasa berpikir berputus, ya, itulah hukum.
Ya, bahkan ada istilah firman raja. Ya, jadi kata-kata raja itulah hukum. Ya, kalau begitu raja memerintahkan A, itulah hukumnya A. Raja memerintahkan B untuk masalah yang sama, itulah hukumnya. Nah, tapi ini bicara konsistensi. Ya, nah ini penting. Jadi fungsinya agar orang juga harus taat asas. Artinya harus comply dengan asas ini. Contohnya asas legalitas tadi ya. Atau asas lex specialis derogat legi generali. Ya. Sesuatu yang khusus, undang-undang yang khusus, peraturan perundangan yang khusus yang mengesampingkan peraturan yang umum. Ya. Berarti apa? Ini jelas karena demi kepastian hukum. Nah, kalau misalkan ada dalam korupsi, ya katakanlah korupsi ada di dalam KUHP diatur, ya tentang suap terhadap pejabat dan seterusnya. Nah itu, ya dengan lahirnya Undang-Undang Tipikor tindak pidana korupsi ya 3199, lalu ada perubahannya 20 tahun 2001, maka yang digunakan dalam perkara tindak pidana korupsi adalah undang-undang ini, bukan lagi pasal-pasal di KUHP. Ya, karena ini spesialis, ya dia kasuistik dan sifat kekhususannya sehingga hanya bisa diterapkan dalam bidang tertentu saja. Ya, nah ini asas juga. Ya, artinya ketika sudah ada undang-undang yang sifatnya general, kemudian lahirlah di kemudian hari sifatnya khusus, maka yang harus dipakai adalah yang sifatnya khusus tadi. Nah ini fungsi taat asas. Ya, bagaimana konsistensi terjamin di dalam sistem hukum. Nah, yang kedua adalah mengatasi konflik. Ya, Bapak Ibu, fungsi asas hukum itu yang kedua adalah mengatasi konflik. Contoh misalkan, ada asas lex superior derogat legi inferiori. Ya, jadi asas hukum yang mengatur bahwa peraturan yang lebih tinggi, hierarkinya harus diprioritaskan daripada peraturan-peraturan yang lebih rendah. Ya, ini jelas ya. Ketika ada undang-undang, lalu keluarlah katakanlah peraturan menteri atau peraturan pemerintah, atau keluarlah perda-perda yang isinya ternyata ada poin-poin yang bertentangan dengan undang-undang. Nah, tentunya ya asas ini yang berlaku. Ya, ada konflik kan? Kita harus taat yang mana? Dua-duanya sah peraturannya. Nah, asas hukum yang lex specialis ini, lex specialis superior derogat legi inferiori, ini mengatasi konflik supaya ada kepastian hukum. Hukum mana yang harus dijalankan? Undang-undang mana yang harus dijalankan? Nah, ini adalah salah satu contoh dari fungsi asas untuk mengatasi konflik. Ya, nah ini jelas ya, artinya di semua bidang asas ini diterapkan. Nah, lalu fungsi yang ketiga adalah rekayasa sosial. Jadi asas hukum dapat difungsikan sebagai alat rekayasa sosial. Ya, ada asas yang dianut bahwa apabila suatu undang-undang sudah diundangkan, maka demi hukum dianggap semua orang dianggap sudah tahu tentang adanya undang-undang tersebut. Meskipun dia mungkin tidak pernah mendengar atau dia baru dengar ketika dia diperhadapkan dengan undang-undang tersebut, ya, misalkan tentang buang sampah sembarangan. Lu saya nggak tahu Pak ada aturan peraturan gubernur DKI begini-begini. Ya nggak bisa. Itu sudah dianggap kalau sudah diundangkan dalam berita negara maka dianggap semua orang dianggap mengetahuinya. Ini asas. Ya, jadi bagaimana merekayasa mengatur masyarakat supaya kepada kepatuhan hukum dan ketertiban umum. Ya, nah ini penting ya. Di lembar negara bukan di berita negara, Bapak. Maaf, koreksi. Ya. Jadi kalau misalkan ada undang-undang ITE, saya nggak tahu Pak, saya maki-maki orang di WA Group dianggap pencemaran nama baik dengan undang-undang ITE. Saya nggak tahu ada undang-undang ITE Pak. Ya nggak bisa dia berdalih seperti itu. Ya, karena prinsipnya adalah dianggap sudah mengetahui secara hukum. Nah ini salah satu sebagai fungsi sebagai perekayasa sosial, ya. Jadi bagaimana masyarakat yang sedemikian rupa kemudian direkayasa agar patuh hukum atau taat kepada hukum, ya, sesuai dengan fungsi asasnya, ya, di sini. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat dari segi jenis, ya, jenis asas itu ada dua sebenarnya. Ada asas hukum yang bersifat umum, ada yang bersifat khusus.
Kalau dibilang asas hukum yang bersifat umum, berarti dia berlaku untuk semua bidang hukum. Ya, contoh yang tadi ya, lex specialis dan lex general. Ya. Asas ini berlaku di perdata, di pidana, tata negara, ya secara umum berlaku. Ya, di semua negara berlaku. Ya. Begitu juga dengan asas lex superior derogat lege inferiori atau lex posteriori derogat lege priori. Undang-undang yang terbaru meniadakan undang-undang yang terdahulu. Ya, karena sudah ada perubahannya. Ya. Nah, ini jelas. Ya, meskipun dalam suatu undang-undang yang baru biasanya dalam ketentuan penutup ada keterangannya. Mencabut undang-undang nomor sekian yang terdahulu. Ya, atau mencabut pasal-pasal yang bertentangan dengan undang-undang ini. Ada keterangannya. Ya. Tetapi asas itu bersumber dari asas lex posteriori derogat lege priori. Undang-undang yang kemudian meniadakan undang-undang yang berlaku terdahulu. Ya, ini jelas. Ya kalau KUHP misalkan ada undang-undang KUHP dari zaman Belanda 1918. Kemudian diterbitkanlah katakanlah RUU KUHP disahkan di 2022. Nah, RUU KUHP menjadi lex posteriori. Ya, yang zaman Belanda dari 1918 itu dikesampingkan. Ya. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Jadi ini asas-asas hukum yang sifatnya umum baik di pidana, perdata, ATN semua memakai asas ini. Nah, jadi kalau kita lihat ya, saya pikir ini Bapak Ibu tidak terlalu sulit memahami ini ya karena ini mendasar ya. Kita sudah belajar di mata kuliah pengantar ilmu hukum atau di pengantar hukum Indonesia. Nah, yang kemudian yang sifat kedua adalah sifat khususnya. Ya. Sifat khusus di sini seperti satu bidang tertentu, ya. Nah, seperti asas pacta sunt servanda, asas konsensualisme. Nah, ini adalah asas-asas yang hanya berlaku di hukum perdata. Ya. Tidak ada dalam hukum pidana. Ya. Oh iya, berdasarkan asas konsensualisme maka antara penuntut dengan terdakwa ya, ada kesepakatan bahwa ini tidak usah dituntut pengadilan. Wah, itu bukan konsensualisme. Ya, beda konteks itu. Ya, itu mungkin bicara RG, restorative justice ya, atau apa gitu, ya. Atau ada penyelesaian di luar pengadilan. Nah, jadi hanya bidang keperdataan saja nih asas konsensualisme dan akta pacta sunt servanda. Sebaliknya, asas presumption of innocence ini hanya berlaku dalam bidang pidana. Di bidang perdata nggak bisa dipaksa. Ya, jadi ini sifat khusus, ya. Praduga tidak bersalah hanya ada di dalam perkara pidana. Perkara perdata tidak ada. Ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, ya, ini jelas. Jadi maksudnya hanya berlaku sesuai bidangnya. Nah, sekarang kita akan bahas tentang asas hukum dalam acara perdata. Berarti sifatnya khusus dalam hal ini. Ya. Nah, Bapak Ibu, yang pertama adalah hakim bersifat menunggu. Apa artinya nih asas hukum acara perdata hakim bersifat menunggu? Maksudnya adalah inisiatif gugat atau tidaknya ya tergantung dari para pihak yang bersengketa, pihak yang dirugikan. Ya, jadi nggak bisa hakim memaksa-maksa, udah gugat aja. Oh, nggak bisa. Ya, dia nggak bisa aktif jemput bola ya, datang ke masyarakat. Oh, kau lagi berantem sama dia, gugat aja. Nah, ini juga gugat aja. Nggak bisa begitu. Ya, dia sifatnya menunggu. Ya, ini merupakan asas ini kemudian dinormakan dalam bentuk pasal 118 HIR. Ya, tentang tata cara mengajukan tuntutan. Ya, ini bersifat nunggu. Ya, tidak perlu dia nanya dulu ke hakim. Hakim, saya daftar gugatan atau enggak ya? Enggak perlu. Hakimnya terserah. Dia mau daftar, mau enggak, terserah Anda yang merasa dirugikan. Ya. Dan satu lagi, ketika dia mendaftar, prinsipnya adalah hakim dilarang menolak perkara yang diajukan kepada dia. Ini prinsip. Dengan alasan misalkan, saya nggak tahu nih perkembangannya. Nggak ada hukumnya kayaknya, nggak ada peraturannya. Saya mau ngadili gimana? Oh, nggak bisa. Dia wajib menerima dan memeriksa perkara tersebut. Nggak boleh menolak. Ya, atau dia datang ke ketua pengadilan, konsultasi, ya, kemudian ketua pengadilan, kami nggak bisa memeriksa perkara ini, kami menolak. Nggak boleh. Asasnya dilarang menolak perkara. Ya tugas hakim lah mencari hukum. Makanya ada fungsi hakim, ada rechtsfinding, menemukan hukum. Ya kan? Hakim itu tugasnya menemukan hukum, fungsinya salah satunya.
Ya, nah, jadi dia nggak boleh bicara tentang menolak perkara yang diajukan kepada dia. Ya. Karena pada prinsipnya dia adalah harus apa namanya, harus mencari dan menemukan hukum. Ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, kalau kita lihat lagi, nah pengertian hakim bersifat pasif atau asas bersifat pasif ini, ya artinya ruang lingkup gugatan ya ditentukan oleh para pihak yang berperkara. Kenapa artinya nih? Contoh, misalkan, oh Pak Hakim, saya mau gugat dia nih, si X, ya, karena saya minjemin uang, tapi dia nggak bayar, gitu ya. Nah dia janjinya sekian, tapi sampai sekarang udah 5 tahun nggak bayar-bayar. Nah itu terserah dari para pihak yang berperkara. Atau sebaliknya, oh saya kirim barang nih, saya pesan barang nih Pak, tapi dia nggak sudah bayar dan nggak kirim-kirim barang. Nah, misalkan tergugat bantah, oh nggak bisa Pak Hakim. Gimana saya mau kirim barang? Barang sebelumnya aja yang saya kirim udah banyak nggak dibayar-bayar, ngapain lagi saya kirim barang? Nah, misalkan begitu. Saya anggap pembayaran dia itu sebagai pembayaran utang yang sebelumnya. Nah, misalkan begitu. Nah, itu terserah dari para pihak. Antara penggugat dengan tergugat yang menentukan. Ya, sejauh mana dia mau menggugatnya? Apa isinya? Sampai sejauh sebatas apa? Ya, jadi pihak yang dirugikan dalam hal ini yang hak keperdataannya dilanggar, jadi dia menentukan ya seberapa luas tuntutannya dia. Ya, seberapa luas misalkan oh dia saya mau tuntut katakanlah saya mau gugat utang piutang. Oke. Saya mau sita mobilnya, rumahnya, ininya terserah. Seberapa luas gitu ya. Asal dia bisa buktikan aja nanti gitu kan. Nah, ya, karena prinsipnya di dalam hukum perdata itu ya di BB juga diatur di buku ketiga bahwa barang siapa yang mendalilkan sesuatu wajib hukumnya untuk membuktikan. Sederhana sebenarnya perdata itu, hukum perdata itu. Kalau Anda bilang A, buktikanlah A itu ada atau A itu terjadi. Kalau kita bilang penggugat bilang tergugat nggak bayar hutang, buktikanlah hutang itu ada dan tidak dibayar. Kalau si B bilang ada pelanggaran perjanjian bisnis, buktikanlah itu. Sederhananya itu. Ya, jadi menentukan luasnya luasnya gugatan atau ruang lingkup sengketanya terserah dari para pihak. Ya. Nah, kemudian para pihak juga yang menentukan apakah perkara akan dilanjutkan atau tidak. Ya, misalkan ketika sudah ada gugatan, kemudian masuk ke pemeriksaan perkara, lalu di tengah jalan, Pak Hakim, kami sudah sepakat Pak Hakim, mau berdamai aja lah. Udah nyesel katanya, dia mau bayar aja. Oh ya sudah. Hakim bilang, oh nggak bisa. Capek-capek saya ini belum putus, sudah diberhenti. Baru juga mulai, nggak bisa. Oh nggak boleh. Ya, jadi itu kewenangan itu ada di tangan para pihak. Ya, gitu. Atau misalkan dia mau cabut gugatan. Ya, nggak jadi gugat Pak Hakim. Ya boleh-boleh aja. Tapi ada aturan mainnya. Hakim nggak bisa melarang. Asal memenuhi syarat yang sudah ditentukan dalam hukum acara. Ya. Nah, kemudian hakim terikat terhadap peristiwa yang diajukan kepadanya. Secundum allegat iudicar. Jadi ketika ada dalam gugatan bilang, oh saya hutang piutang Pak Hakim, saya menuntut dia bayar hutang itu. Ya, nggak perlu bunga deh, pokoknya aja bayar. Boleh-boleh aja. Terus hakimnya nyaranin, rugi amat, kenapa nggak nuntut bunga dan ganti rugi segala macam. Ya terserah para pihak. Kalau yang dirugikan nggak mau, ya udah jangan dipaksa. Ya, jadi dia terikat hanya pada apa yang dalam gugatan. Nggak boleh di luar itu. Misalkan ketika sidang pertama tergugat nggak datang, penggugat bilang, waduh, kamu utang 1 miliar kok nggak sita apa-apa, padahal ini orang punya katanya. Sita aja ini, ini. Oh nggak boleh. Jadi hakim hanya memeriksa yang ada di gugatan aja. Ya, misalkan dalam gugatan ternyata dia mengajukan gugatan terkait uang prestasi atas pinjaman uang senilai 1 M. Ternyata ada si tergugat ternyata minjem beberapa kali, tapi yang digugat hanya yang satu peristiwa saja. Ya, nah hakim hanya terikat di situ, meskipun di dalam pemeriksaan pengadilan kemudian terbukti atau terungkap fakta ternyata ini orang pernah minjem sampai katakanlah pinjam sekali minjem 1 miliar, terus berikutnya 2 M, berikutnya 3 M.
Tapi yang digugat yang 3M, yang 1 dan 2M pinjaman pertama dan kedua nggak digugat, nggak dituntut sama para pihak. Ya sudah, hakim nggak bilang, ya udah saya periksa sekalian ya dalam perkara ini, nggak bisa. Jadi dia terikat terhadap peristiwa-peristiwa yang diajukan kepada dia, tidak boleh di luar dari apa yang sudah diajukan dalam gugatan. Nah ini penting, kenapa? Sifatnya apa? Hakim itu pasif. Mau digugat apa seberapa luas gugatannya, yaitu kembali kepada siapa pihak yang gugat. Ya termasuk, oh saya mau gugat si A, tapi saya mau gugat juga si B, si C, si D. Ya, terserah, boleh-boleh saja. Itulah makanya hakim bersifat pasif. Ya. Nah jadi Bapak Ibu, dalam suatu kejadian bisa saja pihak tergugat beralasan bahwa gugatannya ini prematur. Karena harusnya yang digugat adalah harusnya nggak cuma saya si tergugat, tapi ada si A, si B, si C, si D. Harusnya sebagai tergugat 2, 3, dan 4 dan seterusnya. Ya, tetapi prinsipnya yang menentukan siapa yang mau digugat adalah kewenangannya penggugat. Hakim nggak bisa ngatur. Ya, jadi ini semua makanya perwujudan dari asas hakim bersifat pasif di dalam hukum acara perdata. Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya bisa langsung ya. Silakan, boleh dipotong. Baik, saya lanjut. Nah ini ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi prinsipnya demikian ya. Jadi kalau ada hakim yang sampai tiba-tiba udah tambahkan ini lagi, gugat ini lagi, sita ininya juga nggak bisa. Ya. Nah, ini nggak boleh. Karena dia hanya bersifat pasif menunggu dan besaran atau ruang lingkup gugatannya ditentukan hanya oleh para pihak yang berperkara. Tuh. Tapi Bapak Ibu, hakim bisa bersifat aktif. Oh boleh ya? Boleh. Kapan itu bersifat aktif? Aktif memimpin persidangan, melancarkan acara persidangan perdata. Dia bisa membantu para pihak dalam menjalankan acara dan menemukan kebenaran. Ya, ini norma hukumnya ada pasal 119 HI. Ya, misalkan ketika menggugat yang datang, katakanlah orang menggugat sengketa pemilik tanah, kepemilikan tanah. Kemudian si penggugat ini orang yang nggak punya, dia nggak pakai lawyer, ya, dia maju sendiri. Nah, orang yang awam hukum tapi dia mau nuntut haknya karena diserobot oleh perusahaan, katakanlah gitu lawannya, ya, yang merebut tanahnya dia. Nah, kemudian hakim di sini aktif. Kalau dia nggak ngerti, hakim bertugas menjelaskan hukum acaranya gitu. Ya, misalkan, oh penggugat, setelah gugatan nanti habis ini jawaban ya, nanti ada eksepsi, ya, nanti ada replik, duplik, lalu nanti kemudian ada pembuktian. Kalau bukti begini, ini apa? Nah itu tugas hakim menjelaskan. Dia aktif di situ, menjelaskan SOP, menjelaskan hukum acara perdatanya dalam persidangan. Ya, nah ini aktif kalau dalam konteks ini, ya. Atau misalkan penggugat mengajukan gugatan secara lisan, ya, ini wajib dibantu dalam arti memformulasikannya atau seperti apa, menjelaskan aturan mainnya, ini tugasnya hakim. Ya. Bahkan kalau perlu hakim bantu cari dasar hukum dari peristiwanya. Misalkan dia awam hukum, ya. Lalu, wah ini apa namanya ya? Dia minjem duit nggak bayar ya? Oh itu wan prestasi. Oh ini dia Pak. Dia lewat rumah saya mundur terus mobilnya nabrak pagar saya. Apa yang harus saya lakukan ya? Saya mau nuntut apa namanya? Oh itu namanya perbuatan melawan hukum. Ya. Nah ini jelas. Nah, ya silakan Pak. Sangat menarik dan cantik sebenarnya. Apakah masih ada hakim bersifat aktif ini di negara kita? Bapak selaku the lawyer advokat itu kan selalu kelemahan kita ini adalah dari APH-nya, Pak. Apakah masih banyak atau mungkin ada satu dua apa nggak tahu lah. Menurut Bapak, pertanyaan itu aja Pak. Baik, terima kasih Pak Ian. Jadi memang kalau bicara masih ada, saya yakin masih ada Pak. Kenapa? Ini asas soalnya. Jadi hakim memang ditanya. Dan saya pernah ngalamin sendiri kok. Waktu itu saya mewakili perusahaan ya menggugat waktu itu Batavia Air sebelum pilot ya, menggugat pramugarinya yang kita sekolahkan, tapi dia pindah ke airlines lain. Yang maju bukan orangnya, tapi ibunya yang maju. Ya, itu dijelaskan sama hakimnya. Begini loh Bu,
kalau kayak begini, ibu nggak bisa maju begitu saja. Harus minta surat kuasa insidentil. Dijelaskan tuh, begini caranya ya nih, pakai penetapan ketua pengadilan. Itu dijelaskan. Cara bikin gugatan atau menanggapi gugatan bagaimana ya Pak? Dijelaskan di depan persidangan. Dan itu ada. Ya. Atau misalkan kadang-kadang lawyer aja Pak, kalau kita salah menjelaskan atau salah memahami aturan mainnya, tugas hakim untuk menjelaskan bagaimana aturan mainnya. Ada Pak, saya yakin masih ada. Ya. Terima kasih. Gitu Pak. Baik. Ya. Oke, jadi memang masih ada ya Bapak Ibu ya. Nah, tapi dalam praktek kalau ada gugatan lisan biasanya dia daftar ya. Sekarang kan pendaftaran melalui PTSP, pelayanan terpadu satu pintu. Ya, jadi kalau misalkan ada yang menggugat ya secara lisan, misalkan dia nggak bisa baca tulis ya, nah, biasa dia tinggal datang ke PTSP, nanti akan dibantu dibuatkan draftnya. Ya, di dalam dibantu ada dibuatkan draft sederhananya lah. Ya, nanti oleh pengadilan dibolehkan biasanya. Ya, dimungkinkan itu, ya. Nah, selain itu Bapak Ibu, bicara hakim bersifat aktif, ya. Di sini adalah hakim wajib mengadili seluruh gugatan dan tidak boleh memutuskan apa yang tidak dituntut atau memutuskan lebih daripada yang dituntut. Ya, yang dikenal sebagai ultra petita. Jadi Bapak Ibu, hakim itu ya, ketika ada gugatan masuk, ya, dia mendalilkan ada katakanlah 10 poin. Ya, 10 poin itu harus diperiksa sama hakim. Hakim harus memberikan pendapat hukumnya nanti di putusannya. Ya, misalkan dia menuntut, oh menurut saya dia telah melakukan prestasi, lalu dia pinjam uang, oh ini nggak bayar utangnya, banyak sekali dia harus bayar segini. Nah, hakim harus periksa semua kebenaran itu. Ya, dan misalkan yang dia tuntut cuma 1 miliar, ya, terus hakim bilang, oh dia cuma nuntut pinjaman pokok doang nih, masalah bunga, biaya, ganti rugi nggak diperhitungkan. Oke, saya tambahkan, saya kabulkan gugatannya, tapi plus biaya plus bunga. Nah, itu nggak boleh. Kenapa? Karena penggugat nggak nuntut, ya, nggak nuntut, nggak boleh diputuskan begitu. Itu namanya ultra petita, menuntut lebih dari yang dituntut atau menuntutkan apa yang tidak dituntut. Itu tidak boleh, ya. Nah, ini terikat di sini hakimnya, ya. Jadi nggak sembarangan, ada dasar hukumnya, di-hire, diatur, ya. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau misalkan di dalam suatu gugatan, katakanlah dia memohon agar pengadilan memutuskan sebagai berikut. Pertama, menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji. Ya. Kedua, menyatakan tergugat telah melakukan ingkar janji dan harus membayar ganti rugi sekian. Terus misalkan menyatakan bahwa perjanjiannya sah dan seterusnya. Dan nanti hakim harus berikan pertimbangan tuh. Dia periksa apakah layak dikabulkan petitum atau tuntutan tentang perjanjiannya sah atau tidak. Ya, harus ada argumentasi yang terus apakah layak dikabulkan atau tidak tentang tuntutan mengenai besaran ganti ruginya. Ya, dan seterusnya. Dia harus periksa satu persatu. Ya, jadi tidak boleh lebih daripada apa yang dituntut. Kalau yang dituntut ada 5 item, ya hanya 5 item itu aja ya, dikabulkan atau tidak. Jangan dituntutnya 5, ya dikabulkannya 10 atau 6 gitu ya. Itu namanya ultra petita di dalam hukum acara perdata. Nah, kemudian hakim secara ex officio bisa memanggil sendiri saksi-saksi kalau diperlukan. Nah, ini dimungkinkan Bapak Ibu. Kan tadi nih hakim bersifat pasif, dia menunggu. Hakim, saya mau gugat, oke. Ini bukti saya 1 2 3 4 5, oke. Tergugat 1 2 3 4 5, oke. Tapi dalam pemeriksaan hakim melihat, loh, kenapa tidak dipanggil yang ini? Ya hakim bisa manggil sendiri pakai penetapan pengadilan, surat panggilan resmi dari pengadilan seperti panggilan saksi seperti biasa dalam pidana, dipanggil boleh kalau diperlukan. Tapi jarang sih. Ya, meskipun dimungkinkan bisa jadi. Atau umumnya memanggil ahli supaya didatangkan ahli. Ya, untuk menjelaskan misalkan perkara sengketa yang ruwet gitu ya, yang tingkat kesulitannya tinggi. Sedangkan hakim juga katakanlah dia tidak terlalu terang atau paham tentang bidang tersebut. Ya. Nah, itu dimungkinkan. Ya, bahkan hakim bisa kasih petunjuk, nasihat. Ya, dia menjelaskan aturan mainnya, menerangkan
begini loh Pak. Nah, kayak saya waktu itu dulu menjelaskan tentang gugatan. Apa itu petitum? Apa itu? Nah, hakim menjelaskan, begini loh Bu, perusahaannya anak Ibu, kemarin kan Ibu udah disekolahin. Terus karena anak Ibu pindah ke tempat lain, padahal ada perjanjiannya, nggak boleh setelah di sekolah, dia terikat dinas, kok malah pindah, makanya digugat. Nah, hakim akan jelaskan dengan bahasa sederhana. Ya, dia menjelaskan. Nah, acara berikutnya harusnya Ibu memberikan respon, tanggapan atas gugatan itu. Tertulis ya Bu, gitu. Itu dijelaskan sama hakim aturan mainnya. Dia bisa memberikan petunjuk, ya, atau dia memberikan nasihat, ya, dibolehkan, ya, untuk menerangkan kepada para pihak yang berperkara. Nah ini ya Bapak Ibu ya, jadi hakim itu ada batasan dalam asas itu bisa bersifat pasif, bisa bersifat aktif dalam hal-hal tertentu, ya. Nah, lalu selanjutnya Bapak Ibu, ada yang mau bertanya? Malam Pak, Oh saya iya, mau tanya Pak, mohon maaf. Pak Christian, silakan Pak. Ya, kalau gugatannya ternyata yang dibuat oleh melalui BAP, terus kejaksaan menyatakan lengkap, ada 10 gugatan, tadi Bapak udah sempat bilang, kalau gugatannya kurang lengkap, dia bisa memberikan nasihat terhadap yang tergugat. Kalau sebaliknya dari kejaksaan yang dilihat ada cacat dalam gugatan, boleh nggak hakim memberikan anjuran terhadap kejaksaan? Oke, baik, terima kasih Pak Kris. Jadi gini, saya jelaskan dulu Pak, karena kita mata kuliah kita hukum acara perdata, yang Bapak maksudkan itu udah hukum acara pidana Pak. Nah kalau dakwaan dari kepolisian, kejaksaan itu hanya ada di perkara pidana Pak. Kalau di perkara perdata nggak ada Pak. Jadi hanya perkara perdata ya hanya pihak yang dirugikan lah yang menentukan langsung apa yang mau dia gugat. Begitu Pak Kris ya. Yang jelas kalau di dalam gugatan itu ditulisnya dia nuntutnya 5 hal, 5 macam, ya. Ya di 5 macam itu harus diputuskan, dikabulkan atau ditolak. Jangan ditambah plus 1, gitu ya. Atau plus 2 dan seterusnya. Begitu Pak Kris, kira-kira. Oke Pak, makasih Pak. Ya, makasih Pak. Ya. Kemudian, mungkin sedikit menjelaskan aja sih Pak, sebagai tambahan informasi, kalau dalam acara pidana itu kan memang ada penyidik, lalu penuntut, kejaksaan. Ya, artinya ketika penuntut umum sudah membuat surat dakwaan diperiksa oleh hakim, ya, hakim tidak bisa mengkoreksi itu. Dalam arti begini, wah surat dakwaanmu salah, keliru begini-begini, nggak bisa Pak. Tapi kalau misalkan ada kekeliruan, penuntut umum atau jaksa boleh memperbaikinya sebelum persidangan, ya, dimungkinkan. Nah, dalam gugatan juga begitu Pak. Kalau penggugat misalkan, waduh, saya salah ketik nih, atau jumlah utangnya tadinya 1 M, saya tulisnya cuma 900, rugi nih. Saya harus perbaiki. Nah, itu dimungkinkan, boleh Pak. Sepanjang belum ada jawaban dari pihak tergugat kalau dalam perkara perdata. Ya Pak, itu gambarnya Pak ya. Tapi jelas hakim nggak boleh mengkoreksi dalam arti, oh ya tambahkan ini, tambahkan itu, kurangi itu. Bukan. Tapi dalam konteks hukum acaranya saja Pak. Formatnya format pengadilan. Maksudnya harus sesuai dengan bentuk pengadilan. Begitu Pak gambarnya ya Pak ya, untuk pembanding. Oke, ya. Pak, makasih Pak. Makasih Pak Kris. Ya. Nah, baik, berikutnya Bapak Ibu. Nah, ini asas mencari kebenaran formil atau formil warhid. Nah, ini adalah salah satu asas yang paling mendasar di dalam hukum acara perdata. Ya. Pengertian asas mencari kebenaran formil ini artinya hakim di dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara perdata, dia hanya mencari kebenaran formil yang didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak. Ya, tidak diperlukan namanya keyakinan hakim, ya, dikarenakan ya, karena keyakinan hakim itu adanya di perkara pidana. Makanya saya bilang bandingkan dengan HAPID, hukum acara pidana. Ya, kalau dalam hukum acara pidana, pasal 183 KUHP itu menyatakan hakim harus bisa menjatuhkan pidana ya berdasarkan sekurang-kurangnya 2 alat bukti dengan disertai keyakinan hakim. Ya, jadi 2 alat bukti plus keyakinan hakim. Itu dalam perkara pidana. Tapi kalau perkara perdata, ia hanya kebenaran formil saja. Ya, karena dalam pidana itu mencari kebenaran material, materi yang senyata-nyatanya.
Siapa pelaku pembunuhannya? Siapa pelaku pencuriannya? Siapa pelaku korupsinya? Apakah betul ada perbuatan korupsinya? Itu pidana. Tapi kalau perdata enggak, hanya kebenaran formil. Ya, jadi nggak perlu hakim menyelidiki apakah yang diajukan dalam persidangan itu benar adanya. Contoh, akta notaris. Bapak Ibu mungkin masih ingat. Ya, di dalam hukum perdata dikenal namanya akte. Ya, akte itu ada akte otentik, ada akte di bawah tangan. Nah, akte otentik adalah akte yang dibuat oleh pejabat yang diangkat oleh undang-undang. Ya, contoh notaris atau pejabat catatan sipil. Ya, nah itu kalau diajukan ke pengadilan itu dianggap sebagai bukti otentik. Ya, nah, dalam hukum perdata hakim nggak perlu cari tahu ini akta betul nggak sudah ditandatanganin sama si tergugat atau yang berkaitan. Ini akta kawin betul nggak terjadi perkawinan tanggal sekian tahun sekian. Nggak perlu lagi karena itu akta otentik. Lain kalau pidana Bapak Ibu. Ya, misalkan dinyatakan ada utang piutang. Tapi si tergugat bilang enggak, saya nggak pernah minjem. Nggak pernah terima duitnya. Ya udah, ini ada akta otentiknya, notarisnya. Nah, hakim kalau dalam perdata harus yakin betul bahwa tergugat sudah menyetujui perjanjian tersebut. Tapi kalau dalam pidana, ya, kalau dibantah oleh ini, hakim bisa mengkorek lagi mencari kebenaran material. Loh, kok ini faktanya begini? Kok ini begini-begini? Nah, itu hakim pidana. Asasnya adalah bersifat aktif betul. Sebaliknya, kalau dalam perdata, dia pasif betul. Ya, jadi hakim hanya mencari kebenaran formil. Bukti yang diajukan, itulah yang diperiksa. Ya, tidak perlu dibuktikan lebih lanjut. Ya, artinya ketika dia mengajukan hutang piutang, ada nggak perjanjian hutang piutang? Ada Pak, akte di bawah tangan. Oke, tinggal dicek betul tanda tangan pelaku, tanda tangan si penggugat dan tergugat, betul Pak. Bahkan sudah ada pembayaran. Nah, udah betul nih. Berarti perjanjiannya sah dan sudah dilaksanakan sebagian, meskipun belum dilunasi. Ya, udah cukup begitu, selesai, bisa dikabulkan. Ya, nah, tetapi Bapak Ibu, ya, di dalam perkara-perkara perdata ini, ya, terkadang, bahkan bukan terkadang ya, menurut saya mungkin dalam setiap kesempatan hakim malah menerapkan mencari kebenaran material seperti dalam perkara pidana. Kenapa? Karena dia merasa nggak yakin dengan alat bukti yang diajukan. Contoh sederhananya, perkara sengketa kepemilikan tanah. Siapa pemilik sebenarnya? Dua-duanya sertifikat diajukan sebagai bukti. Kedua-duanya diterbitkan oleh kantor pertanahan resmi. Asli. Pertanyaannya, siapa pemilik sebenarnya? Ya. Nah, kadang-kadang dalam kasus-kasus seperti ini, hakim mencari kebenaran material. Ya, dia gali terus alat bukti itu, faktanya dia gali, sampai dia yakin betul bahwa betul ini mana yang pertama kali menerbitkan sertifikat yang sah. Ya, nah ini Bapak Ibu. Ya, jadi ini penelitian saya waktu S2. Jadi memang menurut saya, ya, hakim itu sekarang bahkan menerapkan kebenaran material dalam pembuktian perkara perdata. Ya. Nah, jadi asas mencari kebenaran formil ini tetap ada, tapi dalam hal-hal tertentu mencari kebenaran material ini ada dilakukan juga oleh hakim, dia sadar maupun tidak sadar. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu kalau bicara pembeda dari acara perdata dengan acara pidana, sebenarnya di sini yang paling esensi. Bedanya di sini, ya. Jadi dalam mencari kebenaran material dan kebenaran formil, ya. Bedanya di sini. Ya, jadi kalau bicara, oh ya, saya mau menjual saham saya. Tapi mengapa tiba-tiba di dalam perusahaan saya dibilang bukan lagi sebagai shareholder? Bagaimana ini? Oke. Ya udah, kalau Anda punya pemegang saham, buktikanlah Anda pemegang saham di situ. Apa buktinya? Contoh, dari awal pertama kali beli saham, apa yang harus dilakukan? Ada RUPS. Ada nggak persetujuan RUPS-nya? Kedua, kalau ada persetujuan RUPS-nya, ada nggak akte jual beli sahamnya? Nah, ketiga, dilaporkan ke Kementerian Hukum dan HAM. Nah, ini kan syarat-syarat formil dalam hukum perdata. Perubahan anggaran dasar, perubahan modal, perubahan susunan pengurus perusahaan persero
harus dicatatkan dalam Dirjen AHU Kementerian Hukum dan HAM. Kenyataannya enggak, Pak. Notaris banyak bandit, Pak. Notaris banyak bandit. Nah, ada juga yang kejadian kayak gitu, Pak. Ya. Oh, banyak, Pak. Banyak. Bukannya ada yang nakal-nakal gitu kan. Ya. Dia nggak pernah datang, tiba-tiba itu sahab beralih ke tempat lain. Bisa sampah lona yang tadinya 50 bisa hilang. Bukan berkurang, Pak, hilang ya. Jadi, hilang, Pak. Ya, itu terjadi gitu ya. Dan tinggal bicara ada nggak persetujuan tanda tangan langsung dari si yang bersangkutan. Makanya sekarang kan kalau notaris itu, sekarang Bapak Ibu nggak cuma tanda tangan, mereka minta sidik jari. Ya, sebagai bukti ini persetujuan fisik orangnya langsung. Nggak cukup dengan foto. Ya. Karena apa? Karena notaris ini juga banyak kena karena dianggap lalai. Saya sendiri pernah menangani perkara perdata, ya sebenarnya gono gini, ya. Jadi ceritanya ada suami istri, ya, memergokin istrinya selingkuh, digerebek, ya, terus dia main tangan, dilaporkan ke KDRT, terus ditahanlah, saya lupa itu setahun atau 2 tahun, masuk penjara. Tetapi dalam masa dia ditahan, kok bisa sertifikat rumahnya digadai ke bank? Dan ini terjadi. Cek and recheck ternyata notaris mengaku betul kok Pak, sesuai KTP, belum IKTP, masih yang lama ya. Sesuai KTP, fotonya betul Pak, tanda tangannya sesuai. Orangnya yang ini, ditunjuk orang lain, bukan klien kami. Nah, artinya apa? Ya ada kelalaian juga dari pihak notaris. Ya makanya notaris sangat berhati-hati betul ketika terjadi transaksi seperti ini. Bahkan sekarang diwajibkan harus pakai 10 sidik jari. Ya, dicap di aktenya, minutanya, ya, supaya meyakinkan bahwa betul itu adalah yang bersangkutan. Enggak cuma modal ngecek KTP doang, ya, KTP dan foto doang, ya. Sidik jarinya pun juga apa? Supaya apa? Di kemudian hari, kalau ada tuntutan dari pihak yang bersangkutan mengaku dia yang punya, tapi tidak pernah tanda tangan, ada buktinya sidik jari siapa di sini. Nah itu ya Bapak Ibu ya, yang di Bapak ya benar tuh Pak. Ya, ada banyak kasus juga, notaris yang nakal juga ada, ya, oknum, ya. Nah itu, bahkan nggak sedikit kasus notaris yang dipidanakan dan terbukti di pengadilan, ya. Nah ini ya Bapak Ibu ya. Nah maksud saya menjelaskan tentang asas mencari kebenaran formil ini, ya. Ini salah satu asas yang mendasar di dalam hukum acara perdata. Nah, selanjutnya asas sidang terbuka untuk umum. Nah, prinsipnya Bapak Ibu. Izin Pak, izin ya. Silakan Pak. Mau ini lebih konfirmasi aja. Ya, kalau Pak. Dari penjelasan Bapak barusan, sepertinya kan kita melihat perbedaan yang sangat kontras antara persidangan pidana dan perdata. Ya. Kalau di pidana kan kebenaran material. Ya. Kalau di perdata kebenaran formil. Betul, Pak. Kasarnya begitu, tapi setelah mendengarkan contoh-contoh berikut dari Bapak tadi, nampaknya ada pergeseran apakah ini karena kemajuan zaman atau bagaimana, sehingga hakim pun di dalam proses persidangan perdata mau nggak mau juga keseret untuk mencari kebenaran material, Pak. Jadi nantinya ini akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan nggak ini akhirnya kebenaran material di persidangan perdata, Pak? Baik, Pak. Jadi gini, ada jurisprudensinya yang melarang, ya, dari Mahkamah Agung melarang bahwa asas mencari kebenaran material ini atau keyakinan hakim, bahasanya keyakinan hakim digunakan dalam perkara perdata. Hakim nggak perlu yakin lah. Kalau buktinya ada tertulis, ya sudah selesai sudah perkaranya. Ya sudah cukup terbukti. Nah, ada jurisprudensinya. Tetapi dalam praktek saya temuin ada, Pak. Ya, ada juga yang menerapkan kebenaran material. Entah mungkin dia sadar atau nggak sadar, tapi kan tercatat dari keterangan, khususnya saksi. Dia akan gali di keterangan saksi. Ya, karena kelihatan pertanyaan-pertanyaan itu mengacu kayak perkataan pidana jadinya. Ya, karena untuk dia membuktikan lebih lanjut, ada nggak sih hubungan hukumnya antara penggugat dengan tergugat? Ada nggak sih prestasinya atau wan prestasinya? Nah itu Pak. Dalam praktek ya sebenarnya lama-lama akan bergeser juga nih Pak. Bergeser dalam arti ya nanti akan saling kedua-duanya dibutuhkan di dalam perdata. Gitu Pak. Ya, tapi tidak di setiap perkara sih Pak. Khususnya di perkara-perkara yang kayak sengketa tanah, ya, yang membutuhkan pembuktian lebih lanjut sebenarnya. Iya. Gitu, Pak Kamsat. Kalau melihat
kehidupan kita makin ke belakangan ini kan Pak, memang aktivitas masyarakat itu kan akhirnya jadi makin kompleks, sehingga di dalam banyak perbuatan hukum nanti akan sulit dibuat sekat memisah secara ekstrim antara perbuatan itu hanya pidana atau perbuatan itu juga perdata dan bolak-balik gitu Pak. Iya. Jadi apakah kita harus tunggu dulu ada perubahan dari undang-undangnya atau hukumnya, atau malah cukup dengan hanya keputusan SMA atau perma dari MA? Ya Pak. Jadi memang ya kalau sekarang ada kasus juga kan, perdata dipidanakan, pidana diperdatakan, ya kan? Nah jadi memang apa namanya ya? Karena perkembangan sih Pak ya, perkembangan di lapangan sehingga perkembangan hidup masyarakat, teknologi gitu kan ya. Bagaimana membuktikan bahwa perjanjian ini adalah digital signature-nya adalah real dari yang bersangkutan. Nah, ini kan perlu pembuktian lebih lanjut kan Pak. Artinya konfirmasi lagi gitu kan untuk cross check. Nah ini kan sangat mungkin ke depan kebenaran material akan tetap dipakai Pak. Ya, akan jadi sesuatu yang default lah ibaratnya. Jadi sesuatu yang jadi default saya kira Pak. Istilah itu pas default nantinya. Iya, karena perkembangan Pak, betul. Apalagi sekarang kan namanya perjanjian elektronik diakui Pak. Sepanjang persetujuan kan. Ya, itu. Betul Pak. Ini perkembangan sih sebenarnya. Gitu. Meskipun ini prinsip pembeda utama di perdata adalah di sini salah satunya, di asas mencari kebenaran material dan formil, ya. Tapi dalam praktik ya digunakan juga, gitu. Baik. Baik, makasih Pak. Oke, thank you Pak Kamsar. Nah, baik, saya lanjutkan ya Bapak Ibu sambil berjalan. Nah, berikutnya adalah asas sidang yang terbuka untuk umum. Prinsipnya, setiap persidangan perkara perdata itu terbuka. Boleh ditonton siapa aja. Ya, ini bicara sarana kontrol masyarakat. Ya, bagaimana masyarakat bisa menilai apakah hakim profesional dalam menjalankan pemeriksaan perkaranya. Apakah hakim imparsial, tidak memihak, ya, independen gitu. Apakah dia fair atau tidak? Ya, akan kelihatan ya dalam menjalankan pemeriksaan perkara. Apakah dia kemudian dikaitkan dengan pemeriksaan lalu dikaitkan dengan putusannya? Akan kelihatan kok Bapak Ibu. Nah, jadi sekarang itu hakim itu bisa kita nilai dari putusannya. Itu mahkotanya hakim. Jadi kalau dia berkualitas atau argumentasinya dalam, kelihatan di putusan hakim, di bagian pertimbangan hakimnya. Ya, jadi terbuka. Ya. Nah, artinya ya, dia kita lihat apakah dia menjalankan asas-asas yang lain. Ya. Katakanlah ada asas apa namanya? Asas yang tadi sebelumnya, apakah hakim sudah menjalankan asas tersebut? Ya, dia pasif nggak menjalankan fungsi asas pasif tersebut, atau dia aktif nggak dalam menjelaskan hukum acaranya? Ya, ini jelas ya di Undang-Undang Nomor 48 2009 pun diatur. Ya, ini sebagai sarana kontrol. Ya, jadi pada saat pembacaan putusan dalam perkara perdata wajib dalam sidang yang terbuka untuk umum. Dibolehkan, Bapak Ibu. Ya, jadi tidak boleh tertutup. Jadi, nah ini tetapi dalam perkara perdata, Bapak Ibu, ya ada perkara-perkara tertentu yang ternyata harus ditutup untuk umum. Ya, contoh terkait dengan masalah perkawinan, kayak perceraian, itu pasti tertutup. Ya, dan kemudian umumnya adalah perkara-perkara terkait dengan perceraian sih sebenarnya, karena yang lain sih terbuka sih untuk umum. Ya, tapi begitu perkara perceraian, pemeriksaannya tertutup, ya. Tapi begitu putusan harus diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum. Ya, ini jelas, ya. Perintah undang-undangnya jelas. Jadi ketika pemeriksaan hakim bilang, baik perkara nomor sekian-sekian antara penggugat ini dengan lawan ini. Sidang dibuka dan dinyatakan tertutup untuk umum, ketok palu. Yang lain silakan meninggalkan ruang sidang. Nah, itu biasa hakim akan ngomong. Yang tidak berkepentingan silakan mengosongkan ruangan. Pasti ditanya, kalau yang tinggal, ini siapa? Oh saya stafnya Pak. Oh saya ini. Oh, ditanya sama hakim satu-satu. Kalau dia masih tinggal gitu. Kalau dijawab, saya cuma nonton Pak. Ah keluar, diusir. Karena itu sidang tertutup umum kalau perkara perceraian. Tapi kalau perkara perdata lainnya, dia terbuka untuk umum. Ya. Nah kalau kita bandingkan dengan hukum acara pidana, ya perkara-perkara delik-delik kesusilaan, ya
atau terkait dengan pelakunya anak itu tertutup untuk umum. Ya, tapi sama, begitu dibacakan putusannya harus terbuka untuk umum. Karena ada konsekuensinya. Ketika dia memutuskan sesuatu diucapkan dalam sidang yang ditutup untuk umum, konsekuensinya ada. Putusannya dinyatakan batal demi hukum. Ya. Jadi putusannya harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Bahkan dicatat di putusannya bahwa majelis hakim telah melakukan musyawarah hakim tanggal sekian dan telah memutuskan dan membacakan putusan yang diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum. Harus ada gitu pasti. Tanggal sekian. Itu dicatat itu. Ya, jadi harus terbuka untuk umum pengucapan putusannya. Ya. Nah ini. Lalu asas yang berikutnya Bapak Ibu tentang hakim harus mendengar dari kedua belah pihak. Audi alteram et partem. Nah, artinya apa? Hakim harus berikan kesempatan yang sama, kesempatan yang seluas-luasnya bagi para pihak untuk membuktikan dalilnya atau bantahannya. Ya, kedua belah pihak baik penggugat maupun tergugat sama-sama diperhatikan, sama-sama diberlakukan sama dan adil. Misalkan pada saat pembuktian hakim bilang, oke, hari ini pembuktian, apakah ada saksi yang diajukan oleh pihak penggugat? Ada Pak Hakim, minta waktu Pak Hakim minggu depan, 1 minggu. Oke. Begitu selesai diperiksa, giliran tergugat yang mengajukan ahli saksi. Oke, tergugat mengajukan saksi, ada Pak Hakim minta waktu 1 minggu. Oh, nggak bisa. Kamu besok harus sidang. Oh, nggak boleh gitu. Dia harus berikan kesempatan yang sama. Ini contoh ya Bapak Ibu ya. Kalau di pihak penggugat dikasih waktu 1 minggu untuk manggil saksinya, maka di tergugat harus sama 1 minggu. Ya, jadi mendengarkan kedua belah pihak. Ya, harus adil, harus fair, gitu ya. Kalau misalkan di dalam pembuktian setelah alat bukti selesai diajukan, ternyata ada pihak yang minta mengajukan bukti, tambahan bukti, diminta diberikan waktu tambahan bukti, nah maka pihak yang lain kalau dia minta maka harus dikasih sama. Ya, jadi adil. Ya. Jadi para pihak harus diberikan hak yang sama. Ya. Nah, dan pengajuan alat bukti harus diajukan oleh pihak yang berperkara, harus hadir. Ya, waktu memanggil saksi harus berikan waktu yang sama. Jadi semuanya diperlakukan sama. Waktu yang diberikan juga sama. Jadi sama-sama fair. Ya, kalau ada ahli yang diajukan oleh penggugat, ya, terus hakimnya bertanya, tergugat harus diberikan kesempatan untuk nanya kepada ahli untuk diuji. Sebaliknya juga begitu. Ahli dari pihak tergugat, penggugat diberikan kesempatan yang sama. Ya, itu asas audi alteram et partem. Ya, perwujudan dari berimbang. Dia mendengar kedua belah pihak. Dia memeriksa kedua belah pihak. Mempertimbangkan bukti dari kedua belah pihak. Ya. Nah, ini wujud dari asas mendengarkan kedua belah pihak atau audi alteram et partem. Nah, Bapak Ibu, tapi tidak jarang juga kadang-kadang hakim ada yang memberikan kesempatan kepada yang satu, tapi yang lain tidak diberikan kesempatan. Nah, itu boleh protes tuh. Ya, boleh protes. Ya, kalau dia pakai kuasa hukum, lawyer, boleh protes. Ya, nah begitu ya Bapak Ibu ya untuk contoh perwujudan dari asas audi alteram et partem. Nah, mengenai putusan, jadi diatur Bapak Ibu di dalam asas ini ya. Semua putusan hakim harus disertai alasan-alasan hukumnya. Ya, sebagai dasar kenapa dia memutuskan demikian. Apakah dikabulkan, apakah ditolak, atau dinyatakan tidak dapat diterima. Ya, alasan-alasan hakim ini dalam putusan Bapak Ibu bisa melihat dalam bagian yang disebut pertimbangan hukum. Ya, jadi Bapak Ibu kalau lihat putusan ada bagian disebut pertimbangan hukum. Ya. Nah, itulah isi argumentasi hakim. Ya, dia menilai. Ya, menilai apakah dalil yang diajukan oleh si penggugat apakah bisa dibuktikan atau tidak, atau bantahan ya atau hal-hal yang dibantah oleh tergugat apakah terbukti atau tidak. Ya, nah, ini sebagai bentuk pertanggungjawaban dia kepada masyarakat. Ya, kalau misalnya ada pertimbangan yang kurang atau tidak lengkap, maka konsekuensinya bisa dibatalkan putusannya. Ada jurisprudensinya. Ya. Nah, ini dimungkinkan.
Ya, maka seperti saya tadi bilang di awal, hakim bersifat pasif. Dia tidak menentukan luasnya ruang lingkup pemeriksaan perkara. Kalau tuntutannya ada 5, maka yang tuntutan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, ya dipertimbangkan apakah ditolak atau tidak. Dikabulkan karena apa alasannya disebutkan, ditolak karena apa alasannya. Tapi kalau ada 5 tuntutan, yang 1, 2, 3, 4, sebentar. Ya. Kalau misalkan ada 5 tuntutan, yang 4 dia pertimbangkan, yang 1 dia lupa, itu namanya pertimbangannya kurang. Ya, ini sebagai alasan banding bisa ini. Ya, karena ternyata dia tidak mempertimbangkan ini. Atau kita mengajukan saksi. Tetapi saksi yang kita ajukan tidak dipertimbangkan dalam putusan. Apakah akan dipertimbangkan atau akan dikesampingkan oleh hakim. Ya. Jadi idealnya Bapak Ibu, semua dalil dari penggugat, dari tergugat, semua alat bukti diperiksa. Ya, jadi jangan sampai ada satupun alat bukti yang di-skip sama hakim. Hakim harus kasih komentar atas alat bukti tersebut. Nyambung nggak dengan alat buktinya? Ya, jadi biasa hakim akan sebutkan, oke, berdasarkan alat bukti dengan kode sekian-sekian-sekian dari penggugat, didapati fakta terbukti adanya perjanjian. Nah, misalkan begitu. Nah, tapi setelah disebutkan semua, ternyata ada alat bukti yang tidak disebutkan dalam putusannya, dalam pertimbangan hukumnya. Nah, itu kalau menurut saya, itu yang disebut sebagai pertimbangannya tidak lengkap. Ya. Nah, Izin Pak, interupsi Pak Ronald. Ya, silakan Pak. Iya, itu pada praktek teorinya ya Pak ya. Iya Pak Haikal. Sepertinya kalau dalam praktek dalam teorinya memang keadilan itu bisa kita dapatkan atau orang umum bisa mendapatkannya kalau berjalan sesuai teorinya. Tapi berdasarkan prakteknya jauh dari harapan-harapan kita untuk yang kita lihat masyarakat bawah yang tidak punya jabatan, yang tidak punya pengaruh, tidak punya power. Justru hakim itu kebanyakan sekarang setelah Hakim Artijo itu susah mencari hakim yang seperti yang ada dalam teori yang kita bahas hari ini, Pak. Itu pandangan saya, mudah-mudahan salah, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Haikal. Nggak salah juga sih, Pak. Karena memang kesulitan mencari yang hakim ideal susah, Pak. Betul, susah. Tapi saya pernah menemukan beberapa kayak gitu. Itu unik, Pak. Orangnya unik pasti. Ya, yang saya temuin, contoh, saya pernah satu perkara, ada 3 orang majelis, ini semua orangnya strict. Nggak pernah biasanya ada satu majelis yang 3-3-nya strict. Ini 3-3-nya strict, Pak. Ya, yang paling sederhana. Saya waktu itu masih pengadilan Jakarta Pusat masih di Jalan Gajah Mada. Ya, jadi udah lama perkaranya. Ketika azan, ya, ketika bunyi azan, sidang skor. Skornya ngapain? Bukan berhenti untuk selesai azan, tapi dia sholat. Ada, ya. Begitu kita coba misalkan pendekatan, PP-nya bilang nggak bisa. Yang ini lurus. Itu ada. Jadi unik memang ya. Jadi memang ada Pak orang-orang kayak gitu. Tapi memang betul kata Pak Haikal. Mungkin hitungan jari Pak. Ya, yang kayak Pak Artijo yang ke Mahkamah Agung naik bajai gitu ya. Hitungan jari Pak. Betul. Saya setuju Pak. Tapi hakim-hakim kayak gitulah yang killer Pak. Dan itu ada, pasti masih ada Pak. Di daerah apalagi Pak. Yang kayak gitu-gitu masih ada Pak. Dan kalau hakim-hakim seperti itu selalu dihindari, kalau bisa diatur ya Pak ya. Jangan sampai dapat. Iya, kalau bisa jangan dapat di hakim ya Pak. Ya kayak salah satunya Bu Albertina Ho yang sekarang di mana sekarang beliau? Saya lupa. Di KPK ya kalau nggak salah ya. KPK ya. Ya, salah satunya beliau dulu waktu aktif itu lurus itu. Ya. Nah, itu cukup terkenal ya. Nah, itu jadi unik Pak ya. Jadi memang pasti ada. Yang Balelo juga nggak sedikit Pak. Ya. Oke, makasih Pak Haikal sharingnya betul Pak. Nah, tapi yang kita diskusikan di dalam mata kuliah ini kita bicara normatifnya, idealnya Pak. Ya, masalah prakteknya gimana? Ya saya nggak bisa tutup mata, memang ada kok. Gitu ya. Siapapun itu makanya disebut oknum. Pasti ada Pak, pasti ada. Nggak mungkin. Tiada yang sempurna Pak, tidak ada malaikat.
di dalam pengadilan tuh. Semuanya juga ada nakal-nakalnya juga ada pasti. Itu. Ya, makasih Pak Haikal. Silakan Bapak Ibu, ada lagi? Tapi Pak, itu saya rasa kalau lebih banyak kali yang nakal daripada yang baik, Pak. Saya belum pernah ngadain survei, Pak. Bukan, karena kebanyakan yang nggak beres juga bisa menang di pengadilan gitu. Jadi kita jadi bingung juga rakyat kecil. Pertanyaan Pak, apakah silakan, Pak, perjanjian di bawah tangan sah menurut hukum? Oke, baik. Ini sebenarnya materinya hukum. Materi pada saat alat bukti nih Pak. Pembuktian. Tapi nggak apa-apa. Pak, di dalam hukum perdata, akte dikenal dua. Akte otentik dan akte di bawah tangan. Apakah sah? Sah saja Pak, sepanjang tidak dipaksa. Karena harus memenuhi pasal 1320 kan? Adanya kesepakatan. Tidak ada perbuatan curang, tidak ada penipuan di dalamnya, tidak ada paksaan. Ya. Tapi kalau bilang, oh perjanjiannya ada, tanda tangan saya Pak, betul Pak. Tapi waktu itu Pak, saya dibawa todongan senjata api Pak untuk tanda tangan jual rumah ini. Nah, kalau bisa dia buktikan, ya kepidana lah itu. Lapor pidananya dong. Karena hakim nggak secara formil dia ngeliat, ini tadi dia ada perjanjian jual rumah. Ini tanda tangan saudara bukan? Iya, ya udah selesai. Berarti Anda setuju. Nah, persoalannya, oh Pak dia belum lunas bayarnya Pak, atau saya dibawa todongan senjata Pak, itu lain cerita. Ya, harus bisa dibuktikan. Ya, nah itu di situ Pak. Jadi, nah inilah kebenaran formil itu. Jadi apa yang diajukan dilihat itu aja. Terlepas misalkan, oh ternyata dia waktu dia bikin perjanjian atau surat pernyataan bahwa dia punya pengakuan hutang, tapi dia ternyata di dalam tekanan fisik gitu ya, misalkan diancam keluarganya atau apa. Nah itu persoalan lain. Nah itu lapor pidana kalau ancamannya. Tapi perdata yang ada demikian. Kecuali dia bisa membantah sebaliknya. Bisa membuktikan bantahannya. Begitu ya Pak ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Nah izin tanya Pak. Ya Bu, silakan. Ini sebuah kasus ya Pak ya. Apa namanya ya perjanjian di bawah tangan. Hubungannya itu adalah bisnis restoran gitu ya. Oke. Ternyata yang mengakui bahwa dia itu adalah pengelola restoran, dia memalsukan tanda tangan si pemilik restoran yang menyatakan bahwa dia adalah orang yang diberikan kepercayaan untuk pengelolaan, dan sebagai orang yang diberikan kepercayaan, dia mengajak temannya untuk ikut serta, saham dia 60% sebagai pengelola, mau dibagi 30% dengan syarat temannya itu mentransfer uang. Nah, setelah temannya mentransfer uang, ternyata uang itu dipergunakan secara pribadi dan surat kerjasama dia sebagai pengelola itu ternyata dipalsukan. Nah, apakah itu nanti gugatannya ke pidana atau ke perdata itu, Pak? Nah, kalau dilihat kasusnya ya unsur pidananya terpenuhi, Bu. Jadi memang lebih ke pidana. Nah, tetapi masalah uang yang dia sudah setorkan atau apa ya berarti kan masuk ke perdata, Bu. Nah, kalau kayak jadi gitu pidana dan perdata ya, bisa berdua-dua ya, Pak ya? Bisa, Bu. Tapi biasanya pidananya dilaporkan, penipuannya terbukti, berdasarkan putusan pidananya kita gugat perbuatan melawan hukum. Ya, untuk minta apa? Minta ganti ruginya. Ya. Gitu. Karena kalau ke pidana mah ganti ruginya susah, jadi harus melalui ke perdata. Gitu. Begitu, Bu. Ya, terima kasih Pak Lonang. Ya, baik Bu Yosi. Ya. Baik, saya lanjutkan lagi Bapak Ibu. Nah, pertimbangan hukum hakim itu ya sebaiknya memang harus dikuatkan dengan namanya doktrin atau jurisprudensi. Makanya jangan heran Bapak Ibu kalau kita baca putusan hakim yang agak berisi, ya, mengutip pendapat R. Subekti dalam bukunya ini bahwa begini-begini. Nah, itu biasanya agak-agak berisi tuh. Ya, artinya dia baca juga gitu kan. Nah, ada juga ya. Nah, atau dia mengutip jurisprudensi. Ya. Kenapa? Karena prinsipnya hakim itu kan harus mencari, menggali, menemukan hukum yang hidup di masyarakat. Makanya hakim tidak boleh menolak perkara yang diajukan kepada dia. Karena hakim itu punya fungsi rechtsfinding, menemukan hukum yang hidup di masyarakat. Ya, entah melalui doktrin, entah mungkin melalui jurisprudensi yang ada, atau dia putuskan sendiri sehingga putusannya bisa menjadi jurisprudensi bagi orang lain. Ya, jadi argumentasinya itu
Makanya saya selalu bilang, kalau kita mau lihat kualitas seorang hakim, lihatlah dari isi putusannya. Bukan dari dikabulkan atau tidak dikabulkannya, tapi dari argumentasi hukum yang dia bangun untuk memutuskan itu. Sehingga dia juga meyakinkan kita bahwa ini reasonable, ya, kalau ini ditolak atau dikabulkan atau dinyatakan tidak dapat diterima, ya. Nah ini ya Bapak Ibu ya. Jadi dimungkinkan. Bukan berarti apakah harus setiap putusan ada doktrinnya, ada jurisprudensi? Ya nggak harus sih. Ya, tapi umumnya kalau yang pakai doktrin ini, apalagi dia sampai kutip banyak buku, nah berarti bukan karya ilmiah ya. Tapi ini bicara dia berarti mencari sumber hukumnya adalah salah satunya adalah doktrin hukum, yaitu pendapat-pendapat para ahli ya. Nah itu Bapak Ibu ya. Nah, asas hakim harus menunjukkan dasar hukum putusannya. Nah, ini berkaitan dengan tadi putusan dengan pertimbangan yang cukup. Ya. Jadi setiap putusan hakim harus punya dasar hukumnya dalam memutuskan. Dia bedah unsurnya seperti dalam pidana. Apa unsur perbuatan melawan hukumnya di sini? Apa unsur ingkar janjinya si tergugat di sini sehingga dia memutuskan tergugat terbukti atau ya terbukti wan prestasi. Ya, apa buktinya? Dari mana dia bisa ngomong kayak gitu? Apa argumentasinya? Harus ada dasar hukumnya. Ya. Nah, ini tadi ya, hakim tidak boleh menolak perkara. Kalau dengan alasan dia nggak ada hukumnya, nggak bisa. Dia ius curia novit. Dianggap dia tahu segala hukum. Makanya dia harus sifatnya adalah rex finding, menemukan hukum. Ya, menemukan hukum yang hidup di masyarakat. Ya, contoh misalkan hakim-hakim di daerah, ya, dia bisa memutuskan dengan menggali hukum atau budaya setempat. Contoh misalkan di Papua, kalau kita berkendara kemudian menabrak babi di sana, ya, itu orang Papua menganggap itu sesuatu yang penting. Jadi kalau dia gugat, ya, mereka bilang ganti rugi tuh babinya itu, sama dihitung anaknya ada berapa, anak yang harusnya bisa menyusui dari induk babi itu dihitung, ya, karena di sana budayanya demikian, bagian penting dalam kehidupan masyarakat, ya. Nah, atau di daerah-daerah lain misalkan terkait dengan aturan adatnya bagaimana kalau terjadi pelanggaran keperdataan, misalkan tanah adat kemudian dikuasai oleh PT sepihak. Nah, itu mungkin ada kegiatan-kegiatan adat yang harus dipenuhi supaya dianggap selesai perkaranya meskipun ada perdamaian. Itu ya. Nah, ini hakim bisa mencari hukum yang hidup di masyarakat. Ya. Nah, kemudian asas hakim harus memutus semua tuntutan. Nah, ini tadi saya bilang. Ya. Prinsipnya hakim harus memutuskan semua hal apa saja yang menjadi tuntutan dari penggugat atau petitumnya. Ya. Normanya ada di pasal 178 HI ya, yang tadi saya bilang ya. Contoh, tuntutannya adalah tergugat harus bayar ganti rugi sekian. Tergugat mengembalikan barang milik penggugat. Menghukum tergugat bayar biaya perkara. Nah, hakim harus putuskan. Misalkan, nomor 1, patut dikabulkan karena begini. Ada alasan hukumnya. Nomor 2, tidak patut ditolak oleh hakim karena begini. Ya. Nomor 3, nah disebutkan. Ditolak atau dikabulkan, disebutkan, dijelaskan apa alasannya. Ya, nggak bisa dia 1 dan 2 dikabulkan, tapi nomor 3 tidak dikabulkan. Nggak boleh. Ya, semuanya harus diperiksa. Semuanya harus diputus. Ya, oleh hakim. Nggak bisa hakim putus. Atau sebaliknya, ya, hakim memutuskan lebih dari yang dituntut. Ya, dia menuntut misalkan bayar ganti rugi, mengembalikan barang milik penggugat. Ya, tapi ditambah tadi ya, oh ya, kabulkan penyitaan bendanya gitu ya. Karena itu nggak dituntut, ya. Ya, Pak Hikal, silakan. Satu lagi, Pak. Ya. Ini kita dengan adanya kasus penembakan Brigadir Joshua ini banyak polemik dan banyak opini-opini yang membuat masyarakat itu bermacam-macam punya pikirannya. Kita mengikuti itu semua sampai saat sekarang, dan saya pikir Bapak juga mengikuti itu. Ya. Ini mohon maaf dulu, menurut saya.
seandainya Bapak nanti dipilih jadi hakim, apa kira-kira yang bisa Bapak sampaikan sama kita untuk kasus ini, Pak? Izin. Terima kasih, Pak. Ini perkara pidana, Pak. Iya, betul Pak. Makanya agak menyimpang, Pak. Karena masih masalah hakimnya ini, Pak. Izin, Pak. Ya. Kalau saya di posisi hakim, ya kita tunggu pembuktian dari penuntut umum. Ya, bagaimana real sebenarnya itu kan dibuktikan. Kalau sama kayak di perdata, dia ngomongnya si A yang nembak, si A yang bayar utang, si A yang minjem duit, si B yang terima duit, ya buktikanlah di pengadilan. Ya, makanya kalau kita lihat salah satu pendapatnya Otto Hasibuan ya, nah itu juga bagus tuh, sama kayak kasus Jessica. Jangan trial by the press, tapi trial by the court. Tunggulah pembuktian di pengadilan, tunggulah pemeriksaan di pengadilan sampai diputus, barulah kita bisa menyimpulkan betul atau tidaknya, atau bagaimana kejadiannya, apapun motifnya. Ya, nah, sama Mantap. Pak. Begitu Mantap, kalau menurut Pak. saya. Thank you. Mohon maaf ya Pak, agak nyimpang Pak. Nggak apa-apa Pak. Karena memang kebiasaan kita nggak sabaran Pak. Buru-buru menyimpulkan, ada informasi dikit langsung kesimpulannya A, informasi dikit berubah jadi B gitu ya. Nah makanya kita orang hukum nih Pak, ya Bapak-Bapak bukan sini calon-calon sarjana hukum. Kita bicara hukum, karena dia bersalah atau tidak, gugatan dikabulkan atau tidak, ya dibuktikan dulu. Lihat hasil buktiannya. Ya, jadi jangan kemana-mana. Ya, mungkin banyak polemiknya. Ya, tapi kita orang hukum ya kita konsisten lah. Bicara normatif aja, bicara bisa dibuktikan atau tidak itu aja. Gitu. Ya. Jadi sama kayak dalam acara perdata, ya. Ya kalau dia misalkan penggugat bilang menuntut, oh iya, saya ini ahli warisnya, oh misalkan begini, saya mau jual Monas, itu tanah punya opung saya, punya nenek moyang saya. Ya buktikan aja. Kalau memang itu ada buktinya, silakan. Ya kan? Siapapun bisa ngomong, itu saya mau jual Monas, itu tanah saya. Ya bisa nggak dibuktikan? Ya, saya mau jual Istana Negara, itu diwariskan ke saya sebenarnya dari zaman Belanda. Nah, bisa nggak dibuktikan? Ya kita bicara pembuktian aja lah. Makanya nanti Bapak Ibu, pembuktian adalah salah satu bagian terpenting di dalam perkara perdata ataupun perkara pidana. Itu penting sekali. Bagaimana menangnya suatu perkara, dikabulkannya suatu perkara, atau dinyatakan bersalah atau tidaknya terdakwa dari pembuktian. Ya, bahkan di apa? Nanti kita akan belajar pelajari diskusi sama. Ada khusus tentang kuliah tentang hukum pembuktian, Bapak Ibu ya. Nanti menarik diskusi kita di situ. Baik, silakan. Ada lagi Bapak Ibu? Saya lanjutkan lagi ya Bapak Ibu, sedikit lagi ya. Nah, asas beracara dikenakan biaya. Ini prinsipnya, ya. Kalau jangan bicara kalau negara yang bayar itu perkara pidana. Ya, tapi kalau perdata ini privat, ya. Anda nuntut karena rugi, ya bayar dong, biar biayanya, ya. Itu jelas, gitu ya. Jadi panjar perkara atau segala macam itu jelas, ya. Bahkan sekarang di zaman sekarang ini semua terbuka transparan berapa biayanya. Ya, Bapak Ibu bisa periksa di website pengadilan masing-masing. Ya, terlepas dari biaya-biaya lainnya ya. Biaya resminya kelihatan, tapi biaya tidak resminya saya nggak tahu wujudnya seperti apa. Tapi yang jelas biaya resminya ada, ya ada bukan penetapan apa namanya, SK KPN kalau nggak salah, bentuknya SK atau apa gitu ya dari ketua pengadilan ya mengenai besaran biaya panjar perkara, baik gugatan sederhana dan seterusnya, ya. Nah kalau nggak mampu, ya boleh secara percuma-cuma pro deo, ya. Tapi ada persyaratannya, misalkan ada surat keterangan tidak mampu dan ada persyaratan-persyaratan lain yang harus dipenuhi sehingga akan dicatat sebagai warga yang tidak mampu sehingga dibebaskan dari biaya biaya panjar perkara dalam hukum perdata. Atau bisa minta lembaga bantuan hukum, ya LBH ya. Nah ini ya Bapak Ibu ya. Jadi prinsipnya beracara itu bukan gratis, ada biayanya. Apalagi kalau pakai lawyer, ya bayar itu. Ya, kalau yang nggak mampu ya ada surat keterangan tidak mampunya. Ya, nah ini Bapak Ibu ya. Jadi kalau bicara biaya, coba sebentar saya tunjukkan hanya sebagai gambaran saja ya Bapak Ibu sebentar ya.
Oke, sebentar. Nah, ini saya share screen dulu Bapak Ibu ya. Ini contoh aja ya. Nah, ini biaya panjang perkara ini di Pengadilan Negeri. Oh, ini Pengadilan Agama Wonogiri ya. Sampel aja, tapi di setiap ini ada. Nah, Bapak Ibu bisa terlihat di layar Bapak Ibu. Ya, nggak bisa kecil nih. Ya, udah maksimum nih karena gambarnya kecil. Jadi biaya pendaftaran gugatan ini ya kayak gini. Radius 1, radius 2, radius 3, radius khusus 30.000. Ya. Nah, ini kalau yang Pengadilan Agama ada cerai talak, ya. Ada gugatan lainnya, cerai gugat, ya. Jadi ada apa namanya dibilang ya? Ada masing-masingnya lah, ya. Nanti atau yang pengadilan negeri lah ya. Kalau kayak gini agak susah nanti. Sebentar. Oke, mungkin ini ya. Oh, bentuknya SK ini. Nah, ini contoh ya, keputusan ya. Keputusan KPN Jakarta Pusat ya. Ya, ini baru nih 2022 nih. Ya, perincian biaya pendaftaran dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu, saya langsung ke kolomnya saja. Oke, nah. Oke, nah ini gugatan. Nah, biaya gugatan totalnya 1.050.000 ya. Rinciannya demikian. Nah, ini ada di pengadilan, kita bisa akses. Nah, orang yang mau berperkara dalam perkara perdata pasti bayar biaya. Ya. Ini jelas ya. Nah, ada keberatan terhadap gugatan sederhana ya, lalu ada gugatan, nah sekian. Ya. Nah, jadi berapa kali dipanggil ya, ada radiusnya juga misalkan, atau misalkan tergugatnya ada di wilayah Jakarta Barat, ya, itu mesti delegasi ke Pengadilan PN Jakarta Barat untuk memanggil pihak tergugat. Itu biayanya tambah lagi. Ya. Jadi tergantung para pihak. Berapa pihaknya? Misalkan dipanggil 10. Ya. Satu tergugatnya di luar negeri. Nah, itu kan berarti butuh waktu. Dia mesti ngajukan gugatannya lewat mana? Lewat kedutaan besar setempat. Dia kirim ke Kementerian Luar Negeri, Kemenlu akan kirim ke dubes yang bersangkutan. Misalkan di Amerika ya berarti di dubes Amerika dia akan kirim. Ya. Jadi nggak bisa dipanggil langsung meskipun tahu alamatnya. Jadi harus lewat instansi yang resmi. Ya. Nah, ini contoh nih, penambahan satu pihak dan seterusnya. Nah, ini gugatan partai politik dan seterusnya. Nah, ini Bapak Ibu ya, kira-kira gambaran tentang apa namanya? Biaya-biaya. Jadi Bapak Ibu memang namanya berperkara perdata ya pasti butuh biaya. Ya. Nah, ini gambarannya. Nah, kemudian selanjutnya oke, ini gambar umumnya. Ada biaya kepaniteraan tadi kita lihat ya. Entah map lah, entah ketikan, perinan atau apalah, materai lah, ya. Biaya panggilan sidang, ya. Setiap panggil sidang kan itu kan apa namanya? Orangnya datang langsung. Ya itu butuh ongkos. Nah, itu biaya itu yang dipakai. Pemberitaan putusan, ya. Kalau para pihak pada saat pembacaan putusan tidak ada yang hadir atau salah satu tidak hadir, ya. Nah, ini ada biaya pemberitaan putusan nih kepada pihak yang tidak hadir. Ada biaya lagi, gitu ya. Nah, ini gambar aja ya Bapak Ibu ya mengenai biaya-biaya panjar gitu ya. Oh, misalkan kita udah bayar perkara ternyata sidangnya lama gitu ya. Jadi molor gitu ya. Tadinya harus selesai dalam berapa bulan dia nambah lagi. Nah, biasanya nanti kalau kekurangannya biasa hakim akan ingatkan ke para pihak, "Hei penggugat, biayanya kurang. Silakan setor lagi biaya panjarnya. Karena tergugat tinggal di luar negeri, sudah dipanggil 2 kali, biayanya kurang." Nah, itu kan dikasih tahu tuh biasanya. Atau misalkan sudah panggilan kedua biayanya udah habis. Untuk panggilan ketiga silakan setor lagi ya. Biasa kayak gitu. Ya. Misalkan sekali dipanggil 10 pihak gitu ya. Nah, jadi jelas ya Bapak Ibu ya, biaya resminya ya. Nah, lalu selanjutnya adalah asas tidak ada keharusan untuk mewakilkan. Jadi para pihak yang berperkara tidak diwajibkan untuk mewakilkan kepada orang lain untuk maju sidang. Ya. Misalkan diwakilkan kepada advokat. Ya, nggak wajib kalau dalam perdata. Boleh diwakilkan. Ya, atau tidak diwakilkan, dia maju sendiri boleh. Seperti yang tadi saya bilang ya. Dimungkinkan. Paling nanti tugasnya hakim sebagai aktif
menjelaskan hukum acara kepada orang yang awam, tapi dia maju sendiri prinsipalnya. Ya, jadi dimungkinkan untuk mengajukan gugatan, menghadiri, kemudian mengikuti sidang secara langsung, boleh saja prinsipalnya, tidak dilarang. Mau pakai lawyer, boleh juga. Ya, jadi tidak dilarang ya Bapak Ibu ya. Maaf Pak Lona, boleh bertanya Pak? Silakan, boleh Pak. Silakan. Sebelum lupa Pak. Ya. Pak, kalau yang namanya perstek itu apa sih Pak? Saya pernah baca-baca tentang pengadilan perdata Pak, ada istilah perstek Pak. Ya. Itu apa ya Pak ya? Baik Pak, itu sebenarnya jenis putusan sih Pak Yosep. Jadi perstek itu adalah putusan perdata di luar hadirnya tergugat. Artinya ketika pihak kan ini dipanggil nih Pak, ya, para pihak dipanggil nih, tapi tergugatnya nggak pernah datang. Nanti akan dicek secara hukum acara, panggilannya sudah patut belum, katakanlah alamatnya sudah tepat belum, sudah diterima belum. Nah kalau katakanlah sudah diterima, alamatnya betul, cuma orangnya sudah terima tapi nggak pernah datang sidang, nah biasanya akan diputus first take atau di luar hadirnya tergugat. Oke begitu Pak. Pak Yosep. Ya, terima kasih Pak Lona. Ya, sama-sama Pak. Ya, ada lagi Bapak Ibu? Sedikit lagi lah ya, saya lanjutkan ya. Nah, ini tadi ya, kalau misalkan tadi karena tidak diwajibkan, oh iya, Bu Minardi, silakan Bu. Malam Pak Lona. Malam Bu. Izin Pak bertanya. Jadi dalam hal perkara keluarga ya Pak ya, umumnya utang piutang itu kan awalnya dilakukan secara lisan. Nah, kemudian suatu ketika sudah macet, biasanya kan sulit tuh Pak dari lisan itu menjadi tertulis karena pihak yang berutang biasanya banyak saja alasannya untuk tidak menandatangani gitu. Nah, apakah dengan demikian Pak perkara ini pasti tidak bisa dibawa ke ranah hukum acara perdata Pak, karena seperti yang Bapak jelaskan tadi di hukum acara perdata ini kan membutuhkan bukti formil. Ya. Nah, kemudian bagaimana terhadap kasus yang tadinya lisan itu bisa dibawa menjadi tertulis gitu Pak? Mohon pencerahan Pak. Makasih. Oke, baik Bu. Nah, tadi kembali lagi kepada pembuktian Bapak Ibu. Ya, jadi kalau bicara bagaimana, kalau nggak ada perjanjian gimana? Ya tinggal dibuktikan aja. Ada nggak bukti transfernya? Siapa yang terima? Mau m-banking, mau pakai slip setoran, kan tercatat. Nah, yang sulit adalah cash pemberiannya. Ini yang sulit. Tinggal cari siapa saksinya. Ya, atau ada nggak surat pernyataan pengakuan hutang. Nah, paling seperti itu sih Bapak Ibu. Ya, tapi biasanya kalau ke keluarga atau orang yang sudah dekat, biasanya cepet tuh. Saya punya tuh klien. Oh, mau minjem berapa? Berapa M? Oke, saya transfer sekarang ya. Ada tuh kayak gitu. Kita aja tahan-tahan. Tar dulu Pak. Ini bosnya main ini aja. Tar dulu Pak. Kita buat perjanjiannya dulu. Jangan main transfer aja. Itu sering terjadi dalam praktek sehari-hari. Benar Pak. Karena asas kepercayaan. Iya. Orang dekat ya. Tapi begitu ditagih, sulitnya setengah ampun. Iya. Kita minta ampun, bukan dia yang minta ampun. Kita yang minta ampun. Iya betul. Kan? Nah betul. Nah tinggal bicara buktinya aja, gitu ya. Oh, bukti transfer itu bisa berarti Pak ya? Ya itu alat bukti juga Bu. Oke. Bisa. Baik. Iya Bu. Oke. Baik Pak. Makasih banyak Pak. Ya sama-sama Bu. Nah, saya lanjutkan tadi mengenai pihak yang mewakilkan. Nah, kalau tadi kan tidak ada kewajiban mewakilkan. Kalau dia boleh diwakilin nggak? Boleh aja, gitu ya. Tadi hire tidak mengatur atau membatasi siapa yang berhak mewakili. Ya, cuma dibilang di pasal 123 bisa dibantu atau diwakili oleh seorang kuasa. Ya, apakah setiap orang bisa mewakili para pihak? Nah, dalam praktek anggota keluarga boleh. Ya, dengan izin namanya kuasa insidentil. Ya, atau orang yang dalam pengakuan, misalkan dia masih di bawah umur, atau dia karena dia di bawah pengampuan karena dia orangnya sifat boros, atau orang yang sakit jiwa, ya. Nah mungkin aja, ya. Nah itu boleh mewakili, ya dengan kuasa insidentil, ya. Nah kalau dia cuma masalahnya kalau yang wakilin bukan orang hukum, ya. Ya, ini kesulitannya adalah bisa merugikan karena ada hal-hal yang tidak diketahui dalam praktek yang sebenarnya bisa menguntungkan tapi tidak dilakukan atau tidak digunakan karena dia tidak ngerti.
ya, dan memakan waktu persidangan yang lebih lama. Udah jelas. Kenapa? Begitu habis sidang, untuk berikutnya agendanya apa? Dijelaskan lagi sama hakim sedetil-detil. Ya, ini fungsi hakim secara aktif menjelaskan hukum acaranya. Ya, itu pengalaman saya begitu. Jadi lama. Ya. Nah, bahkan alat bukti yang kami ajukan waktu itu, ya, karena yang maju ibunya dengan kuasa insidentil, kita harus jelaskan ini apa. Ya kan capek juga, kita bukan lawyernya dia, kita lagi gugat dia, tapi kita mesti jelasin. Ya, nah itu biasa begitu. Hakim pun demikian harus dijelaskan. Ya, ini waktunya lebih lama. Pengajuan dokumen hukum tidak beraturan. Nah, ini jelas, berantakan, nggak sistematis, nggak sesuai kronologis. Ya, nah ini akan mempersulit, ya, at least paling membuat lebih lama lah pemeriksaan bagi hakim, bagi pihak lawan juga yang penggugatnya juga akan mempersulit, gitu ya. Nah, ini bicara tentang teknis hukum beracaranya. Ya, pemeriksaan saksi juga jadi tidak efektif. Ya, karena nanyanya mungkin kemana-mana dan seterusnya. Dan ini terjadi. Ya, karena memang awam. Jadi wajar-wajar saja kalau mereka misalkan sering bertanya, habis ini apa ya Pak Hakim? Habis ini ngapain ya? Kayak apa sih namanya jawaban? Seperti apa sih namanya replik dan duplik? Seperti apa sih namanya eksepsi? Nah, ini kan butuh waktu. Ya, nah ini kelemahan-kelemahan kalau yang mewakili bukan orang hukum. Tapi kalau yang mewakili orang hukum, ya, nah ini udah jelas, nggak ada masalah. Begitu ya Bapak Ibu ya. Makanya orang kalau nggak mau capek, biasa pilih lawyer, ya lawyer yang berpikir. Tinggal lawyer yang memaparkan strateginya, argumentasinya, dasar hukumnya. Begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, begitu kira-kira gambaran tentang asas-asas hukum acara perdata, ya, dan bentuk-bentuknya di dalam peraturan-peraturan yang ada dalam hukum acara. Silakan Bapak Ibu, kalau ada yang masih mau didiskusikan, silakan. Iya Pak, selamat malam Pak Daninoto Pak. Ya, silakan Pak. Silakan. Ya Pak, terus terang saya semakin bingung Pak. Bingung Pak ya. Semakin bingung begini Pak, ini kan banyak juga buku yang menceritakan tentang asas hukum acara perdata ini Pak. Ya. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, apakah ada SOP-nya gitu Pak ya? Memang dalam suatu pengadilan di Indonesia ini asas-asas ini memang diberlakukan dan tepat seperti itu. Mengingatkan banyak sekali asas-asas Pak, dan kita mungkin nggak bisa hafal semua gitu Pak. Betul Nah, Pak, betul. Ya, kedua Pak, dalam hukum pidana itu kan ada yang namanya crime scientific investigation gitu Pak, untuk pembuktian gitu ya dalam suatu kasus. Nah, bagaimana dengan acara perdata ini Pak? Karena di sini kan lebih, kalau tadi yang saya tangkap itu bahwa dalam perkara perdata ini kan pembuktian lebih bersifat mencari kebenaran formil, baik itu terkait hak maupun peristiwa gitu ya. Karena yang dicari adalah kebenaran formil, maka dalam perkara perdata akta otentik memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat. Nah, bagaimana apabila yang saya bilang tadi itu Pak, dalam pidana itu apakah tidak ada kemungkinan gitu untuk mencari suatu keterkaitan dalam segi ilmiah? Demikian Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Inoto. Ini pertanyaan yang menarik nih ya. Nah, balik lagi kepada asas. Kalau bicara buku yang mana Pak, semua buku hukum acara pasti ada bahas asas Pak. Ya, tinggal Bapak cari mana yang nyaman buat Bapak. Artinya penjelasannya sederhana, Bapak cepat tangkap, gampang nangkapnya gitu ya, memahaminya. Itu bebas Pak. Saya sih kasih bebas saja. Bapak mau pilih yang mana, ya? Mungkin bisa karangan Sudikno Murtokusumo, ya, atau karangan yang lainnya, ya, boleh saja, silakan saja, ya Bapak Ibu. Nah, itu mengenai buku. Yang kedua mengenai karena asas itu kan bukan peraturan ya Pak ya, bukan peraturan dalam arti ada dasar hukumnya, ya. Nah, ya, sebentar, ini ada bocor ya, kepencet. Oke, baik. Jadi kalau bicara tentang asas, bukan seperti ada pasal sekian, asas ini, pasal sekian, asas ini, bukan begitu Pak ya. Tapi dia merupakan sesuatu yang abstrak yang memang lahir dari doktrin Pak. Artinya Bapak mau pelajari tentang asas ya ada dia di buku, ya. Itulah yang sudah dalam bentuk penjelasan ahli dalam bentuk
tulisan, ya, buku, ya. Begitu, Pak. Lalu tadi pertanyaan yang kedua terkait tentang sorry Pak, tadi saya lupa tadi Pak, tentang kebenaran material apa tadi Pak? Bisa diulang Pak? Pembuktian Pak, pembuktian perkara dalam hukum acara perdata ini Pak. Apabila di Oh iya, masalah crime scientific investigation. Oke, ya. Baik. Itu berkaitan asas Pak. Jadi gini, kalau pidana Pak, itu kan mencari kebenaran material, kebenaran yang sebenar-benarnya. Apakah ini akte palsu atau bukan? Bagaimana cara mengujinya? Ya, dia akan cek prosedur. Ya, kalau sertifikat dia akan cek apakah ini kertasnya asli nggak. Kayak periksa duit Pak, ini uang palsu atau bukan? Kertasnya asli nggak, cetakan peruri. Ya, rahasia-rahasia kode ini uang asli atau tidak? Ya, terus gambar air yang di dalamnya, apakah ini ori apa enggak? Ya kan? Nah, itu butuh pemeriksaan saintifik. Ya kan? Nah, tapi kalau dalam perdata Pak, nggak sampai segitunya Pak. Begitu tunjukkan akte notaris. Notarisnya ada nggak? Ada Pak. Betul, sah, terdaftar. Oh ya, berarti ada SK Menkumhamnya diangkat sebagai notaris. Ya udah, berarti aktenya sah. Nggak ada persoalan tuh. Misalkan ternyata katakanlah yang diajukan adalah bukti palsu. Ya, akte notaris, tapi ternyata notarisnya ada, tapi notaris tersebut tidak pernah mengeluarkan akte nomor sekian tanggal sekian. Jadi seolah-olah itu asli dibuat oleh notaris yang benar, padahal notarisnya tidak pernah. Ya. Nah, kalau itu lain cerita, Pak, ya. Itu hakim perdata tidak akan mencari sampai ke situ. Ya, tapi hakim perdata hanya melihat, oh, aktenya ada, notarisnya terdaftar, oke. Kecuali pihak lawan membantah. Saya tidak pernah membuat akte itu. Tidak pernah dengar nama notaris itu. Ya, saya mau bantah. Oke, buktikan aja. Mungkin kita bisa panggil notarisnya. Coba cek minutanya. Ada nggak tanda tangan asli dari pihak tergugat? Nah, itu kan yang simpen kalau akte notaris kan disimpan di kantor notaris ya. Yang kita terima adalah salinan. Yang kemudian di halaman terakhir ditandatangani oleh notaris bahwa sesuai dengan aslinya. Nah, bawalah minuta aslinya. Dicek, betul nggak? Nah, kalau udah gitu kan udah bicara pidana. Palsu atau enggaknya kan? Dia lapor polisi, polisi cek ke lab krip. Nah, itu kalau pidana mencari kebenaran material. Tapi kalau perdata, nggak cukup berhenti sampai akte otentik selesai. Nah, kalau perjanjian di bawah tangan gimana? Akte di bawah tangan. Ya, tinggal dicek. Dia tanda tangan atau enggak di situ. Ini tanda tangan dia bukan. Ya, kalau dia bantah, ya udah dia buktikan kalau itu bukan tanda tangan dia. Tapi kalau dia mengakui, selesai sudah. Berarti itu dalil yang diakui oleh para pihak, maka itu dianggap sebagai suatu fakta. Tidak perlu dibuktikan lebih lanjut. Ya, begitu Pak. Makanya kenapa tidak ada namanya crime scientific investigation di dalam perkara perdata, karena dia nggak nyari kebenaran material, Pak. Ya, jadi kebenaran formal. Kira-kira boleh saya dapat gambaran, Pak? Siap Pak, mantap Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Inoto. Ya, silakan dari Bapak Ibu yang lain. Mungkin ada yang mau kita diskusikan? Pak. Ya, Bu. Ya, Bu Elizabeth. Bu Novi, silakan. Pertama, Pak, saya ada dua hal nih Pak yang menarik dari penjelasan Bapak. Yang pertama soal asas hukum hakim pasif ya Pak ya. Ya. Nah, kalau saya pribadi kurang setuju Pak, karena menurut saya dengan hakim harus mempelajari fakta material itu kan suatu tindakan aktif ya Pak ya. Tapi apakah memang pengertian asas hukum terkait yang menyebutkan hakim pasif itu memang hanya sebatas dalam pengertian sempit saja Pak? Maksudnya hanya perkara hakim hanya menunggu ya Pak ya, perkara diajukan oleh penggugat dan ada tergugat. Apakah itu dengan disebut pengertian pasif? Nah, yang kedua kasus nih Pak, ini kasus nyata ya Pak. Misalnya, bukan misalnya, ini kejadian menimpa teman dekat saya. Jadi dia punya rumah dengan bukti sertifikat hak milik di luar kota. Memang tidak pernah ditinggali oleh beliau, tapi kemudian punya keluarga yang masih dekat, kerabat dekat yang akhirnya diizinkan menempati rumah tersebut. Kan kalau secara kebenaran formilnya rumah adalah milik teman saya. Tapi karena setelah lebih dari 10 tahun ditempati oleh kerabatnya itu,
mereka tidak mau lagi keluar dari rumah itu, Pak. Nah, apakah ini bisa dibawa perkara ke perdata? Karena kan misalnya kita lakukan pengusiran gitu ya, apakah itu menjadi pidana atau seperti apa, Pak? Terima kasih. Ya, kalau bicara kepemilikan tentunya ya bukti dokumennya apa, ya. Kalau sertifikat mati atas nama yang bersangkutan, ya itu aja dibuktikan. Tinggal yang kedua adalah penguasaan fisik, ya kan? Nah, siapa yang menempati di situ? Atas izin siapa? Nah, kalau yang punya rumah misalkan memberikan izin, katakanlah bertahun-tahun yang lalu, kemudian dia mau pakai, katakanlah rumah itu mau ditempati, ya terus dia minta dengan baik-baik dikosongkan, terus dia nggak mau keluar, ya, nah berarti ada perbuatan yang melawan hukum di sini. Yang punya aja minta gitu ya. Bahkan di dalam pidana diatur, barang siapa masuk pekarangan orang lain, begitu diperintahkan untuk keluar, dia nggak mau keluar, masuk pidananya. Itu pidana. Dari segi perdata itu PMH. Jadi boleh-boleh aja Bu kalau mau digugat secara perdata ya. Gugatannya bukan, kalau bicara gugatan bukan bicara sekedar materi ya Bapak Ibu ya. Kita bisa tuntut misalkan suatu perbuatan tertentu. Ya, contoh kayak tadi Ibu ajukan kasusnya tadi, penguasaan rumah, tapi setelah disuruh pergi nggak mau, suruh kosongin. Dan kita bisa gugat supaya diperintahkan supaya itu dikosongkan. Karena kita yang punya. Ya, dia tetap masuk perdata ya Pak? Ya perdata bisa ya, atau ya kalau mau dilaporkan pidananya kalau misalkan memenuhi unsur bisa saja. Ada kok pasal pidananya Bu, memasuki pekarangan orang lain tapi sudah diperintahkan keluar nggak mau pergi. Ya. Ya, begitu Bu. Tadi yang pertama pertanyaannya apa Bu tadi? Pak, pengertian asas ya. Gimana Bu? Asas hukum yang mengatakan hakim bersifat pasif pada cara perdata, Pak. Kok saya kayaknya kurang sreg gitu sih, Pak. Iya, maksudnya yang penjelasan saya tadi adalah ya dibatasi dalam konteks yang demikian, Bu. Dia pasif dalam arti ya dia tidak mengajak-ajak orang untuk menggugat, ya. Dia nunggu aja di pengadilan gitu ya. Begitu ada yang daftar gugatan, dia yang periksa, ya mana yang mau digugat, dia ikutin aja. Tinggal bisa dibuktikan atau tidak, tugasnya hakim begitu aja. Nah, itu yang pasif. Tapi aktif, kalau aktifnya dia dalam konteks menjelaskan hukum acaranya. Apalagi bagi orang-orang yang prinsipalnya hadir sendiri tanpa pakai lawyer. Ya, artinya itu extra effort dari hakim menjelaskan ulang dari awal. Ya, secara pelan-pelan dengan bahasa yang sederhana. Nah, itu sih paling Bu. Jadi terbatasnya di situ. Ya, aktif di satu sisi dan pasif di sisi yang lain, tapi dalam konteks yang tadi saya jelaskan. Contoh-contohnya. Begitu Bu Novi. Baik Pak, terima kasih Pak Lona. Baik, terima kasih. Ya, silakan dari Bapak Ibu, ada lagi? Ya, nampaknya Pak Haikal sudah bergeser di jalan nih Pak. Hati-hati di jalan Pak Haikal. Jangan di tengah jalan ya Pak. Terima kasih Pak. Ya Pak Lona. Ya, silakan Bapak Ibu yang lain. Ada lagi yang mungkin mau kita diskusikan dari materi malam hari ini ya. Kalau kemarin kayaknya pertemuan pertama pertanyaannya berat-berat nih. Semoga ke depan nggak terlalu berat-berat kali ya pertanyaannya ya. Sebenarnya izin Pak. Ya Pak Haikal. Sebenarnya saya punya kasus sendiri Pak, pribadi saya Pak. Itu kasus masalah perceraian dan harta gono ini. Tapi nantilah itu saya akan diskusi face to face dengan Bapak. Iya, cuma udah kasus itu. Nah. Cari lawyer. Kalau sudah dapat harta gono gininya bagi ya Bang Haikal. Siap Pak. Itu udah ada uang saksi itu. Baik, silakan Bapak Ibu yang lain mungkin ada yang mau diskusikan atau dirasa sudah cukup nih malam ini? Ya, hari ini penjelasan Bapak cukup jelas, sudah sangat mantap. Ini Pak, mantap. Jadi, terima kasih Pak. Jadi nggak ada celah bertanya Pak. Pak Kamser bisa aja. Jadi tolak ukurnya Pak Kamser ini. Oh gitu ya Pak. Atau itu depan jadi celah ya Pak Kamser. Itu kode sebentar dari Pak Kamser. Udah lama udah ngantuk saya ini katanya. Pak Lona, PPT-nya boleh di-share Pak nanti Pak. Oh boleh Bu, nanti Joy saya udah kasih Google Classroom ya Bu, nanti bisa lihat di Google Classroom. Jadi biar rapi saya selalu taruh di Google Classroom dan oh ya saya punya utang rekaman yang hari Jumat belum saya masukin ya Bu.
Nanti ya, saya belum sempat download ya. Nanti sekalian. Ya, Makasih, rekaman kuliahnya. Baik. Jadi Ya, kebiasaan saya, Bapak Ibu, materi dan rekaman Zoom akan saya biasa saya upload ke YouTube supaya gampang Bapak Ibu akses. Jadi nanti bisa dilihat ulang ya di Google Classroom, Bapak Ibu. Supaya kalau lupa-lupa ya bisa lihat lagi rekamannya. Baik. Terima kasih Pak. Kalau begitu Bapak Ibu, kita akhiri saja kuliah kita malam hari ini ya. Biar bisa Bapak Ibu bisa beristirahat, besok masih berjuang lagi. Ini baru hari Senin soalnya. Masih ada hari Selasa dan seterusnya. Baik, terima kasih Bapak Ibu untuk sharing kita malam hari ini ya. Menarik diskusinya dan obrolan kita. Kiranya jadi berkat buat kita semua untuk mata kuliah hari ini. Amin. Saya izinkan saya untuk menutup kuliah ini dengan doa. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih malam hari ini kami boleh berdiskusi mengenai hukum acara perdata. Kiranya Tuhan boleh berkenan memberkati kami di dalam aktivitas kami atau kami dalam perjalanan pulang. Kami senantiasa dan dalam keluarga dalam perlindungan-Mu yang Maha Kuasa. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Terima kasih. Amin. Selamat malam. Selamat malam, Pak. Malam, Pak. Kita ketemu nanti Bapak Ibu ya. Terima kasih Pak Lona. Terima kasih. Foto. Wah, ini mesti on cam dulu nih. Silakan Bapak Ibu on cam, nanti difoto. Oke, sudah Pak. Nanti saya sharingin di grup ya Bapak.